Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 1 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi perubahan dalam hidup kami, agar kami setia dan mengasihi Engkau, ya Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025 dengan judul Dalam Penglihatan Musa Melihat Tanah Perjanjian. Ayat inti diambil dari Ulangan pasal 32 ayat 52. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ketika Musa, mengingat kembali pengalamannya sebagai pemimpin umat Allah, satu tindakan yang salah merusak catatan. Jika pelanggaran itu dapat dihapuskan, ia merasa bahwa ia tidak akan takut menghadapi kematian. Ia yakin bahwa pertobatan dan iman kepada korban yang dijanjikan adalah semua yang dituntut Allah, dan sekali lagi Musa mengakui dosanya dan memohon pengampunan dalam nama Yesus. Dan kini, pemandangan panorama tanah perjanjian disajikan kepadanya. Setiap bagian negeri itu terhampar di hadapannya, tidak samar maupun tidak jelas dalam jarak yang remang-remang, tetapi tampak terang, jelas, dan indah dalam penglihatannya yang menggembirakan. Dalam pemandangan ini, negeri itu tersajikan, bukan sebagaimana yang tampak saat itu, tetapi sebagaimana yang akan terjadi dengan berkat Allah atasnya di dalam kepemilikan Israel. Ia tampak sedang memandang Eden kedua. Di sana ada gunung-gunung yang ditumbuhi pohon aras Lebanon, bukit-bukit yang kelabu karena zaitun dan harum dengan bau anggur, padang-padang hijau yang luas, yang cerah dengan bunga-bunga dan kaya akan buah-buahan. Di sini pohon-pohon palem tropis, di sana ladang-ladang gandum dan jelai yang bergelombang. Lembah-lembah yang cerah yang merdu dengan riak-riak sungai dan kicauan burung. Kota-kota yang indah dan taman-taman yang indah. Danau-danau yang kaya akan kelimpahan laut, kawanan ternak yang merumput di lereng-lereng bukit, dan bahkan di antara bebatuan, harta karun yang ditimbun oleh lebah liar. Musa melihat umat pilihan menetap di Kanaan. Masing-masing suku memiliki tanahnya sendiri. Ia memiliki pandangan tentang sejarah mereka setelah menduduki tanah perjanjian. Kisah panjang dan menyedihkan tentang kemurtatan mereka dan hukumannya terbentang di hadapannya. Ia melihat mereka karena dosa-dosa mereka tersebar di antara orang-orang kafir. Kemuliaan meninggalkan Israel. Kotanya yang indah menjadi reruntuhan, dan rakyatnya ditawan di tanah asing. Ia melihat mereka dikembalikan ke tanah leluhur mereka, dan akhirnya dibawa ke bawah kekuasaan Roma. Ia diizinkan untuk melihat ke masa depan dan menyaksikan kedatangan pertama Juru Selamat kita. Ia melihat Yesus sebagai bayi di Bethlehem. Ia mengikuti Juru Selamat ke Getsemani dan menyaksikan penderitaan di taman itu.
pengkhianatan, ejekan dan cambukan, penyaliban. Masih ada pemandangan lain yang terbuka di hadapannya, bumi yang terbebas dari kutukan. Lebih indah daripada tanah perjanjian, yang indah yang baru-baru ini terbentang di hadapannya. Tidak ada dosa, dan kematian tidak dapat masuk. Di sana, bangsa-bangsa yang diselamatkan menemukan rumah kekal mereka. Dikutip dari buku Patriarch and Prophets, halaman 472 sampai 477. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih atas penatalanan saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Musa, Alkitab berkata dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai 4. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tantangannya Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa sadar mengapa Allah tidak izinkan dia untuk masuk ke negeri perjanjian. Oleh karena itu, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 336, paragraf 2. Ketika berada di atas gunung, Musa kembali mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan atas pelanggarannya. Ia sangat menyesali dosanya yang telah menghalanginya memasuki tanah perjanjian. Ia sangat menderita karena tidak diizinkan memasuki Kanaan di bumi. Namun, ia dengan rendah hati menerima hukuman atas pelanggarannya dan tidak menggerutu atas ketetapan Allah. Padahal, Musa jatuh karena orang Israel terus-menerus mencari salah Musa dan menggerutu kepada Musa. Itulah yang menjadi penyebab Musa menjadi tidak sabar sesaat yang mengakibatkan ia mengambil kemuliaan yang bukan miliknya. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 338, paragraf 1. Ia, yaitu Musa, merasa kecewa dan sedih karena pemberontakan Israel yang terus-menerus. Namun ia tidak berbuat dosa terhadap Allah sampai ia menjadi tidak sabar terhadap Israel dan berbicara tanpa pertimbangan lewat bibirnya. Inilah pengalaman Musa. Dia sudah lama bersabar menahan keluhan dan gerutu bangsa Israel. Namun pada akhirnya Musa jatuh karena sempat hilang kesabarannya. Dan pada waktu Musa melihat kembali kondisi orang Israel tersebut, Roh Nubuat berkata dalam halaman dan paragraf yang sama. Mereka memiliki hati yang jahat karena tidak percaya. Pekerjaan Musa yang melelahkan saat ia meninjau hasil jerih payahnya tampak hampir sia-sia. Sedikitnya, kita dapat membayangkan perasaan Musa. 40 tahun hidupnya menanggung keluhan dan gerutuan bangsa Israel. Sepertinya usahanya sia-sia. Tetapi tidak. Tuhan Allah tahu bahwa pekerjaan Musa tidak sia-sia. Dan Musa pun tahu. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 338, paragraf 2. Musa tunduk kepada ketetapan Allah mengenai dirinya sendiri. Ia tidak menyesali beban yang telah ditanggungnya bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak menghargai jerih payahnya, perhatiannya yang penuh perhatian dan kasihnya kepada mereka. Ia tahu bahwa misi dan pekerjaannya merupakan ketetapan Allah sendiri. Ini semua Musa lihat saat dia berada di puncak gunung. Dan tidak hanya itu, Musa melihat masa depan, khususnya datangnya Juru Selamat. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 128 paragraf 5. Ia, yaitu Musa, diizinkan untuk melihat ke masa depan dan menyaksikan
kedatangan pertama Juru Selamat kita. Ia melihat Yesus sebagai bayi di Betlehem. Ia mengikuti Juru Selamat ke Getsemani dan menyaksikan penderitaan di taman itu, pengkhianatan, ejekan, dan cambukan, penyaliban. Dan bahkan sampai kepada negeri perjanjian sorgawi ditunjukkan kepada Musa. Christ Triumphant halaman 128 paragraf 6 melanjutkan. Masih ada pemandangan lain yang terbuka di hadapannya. Bumi yang terbebas dari kutukan, lebih indah daripada tanah perjanjian yang indah yang baru-baru ini terbentang di hadapannya. Tidak ada dosa, dan kematian tidak dapat masuk. Di sana bangsa-bangsa yang diselamatkan menemukan rumah kekal mereka. Dan semuanya Musa lihat. Sekarang Musa beristirahat. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 341, paragraf 2, berkata, setelah puas melihat Kanaan, ia, yaitu Musa, berbaring seperti prajurit yang lelah untuk beristirahat. Ia pun tertidur, tetapi itu adalah tidur kematian. Para malaikat mengambil tubuhnya dan menguburnya di lembah. Musa beristirahat dari jerih lelah pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya, dan malaikatlah yang menguburkannya. Saudaraku dalam Tuhan, dalam buku yang sama pada halaman 342 paragraf 1, Roh Nubuat menyatakan, kehidupan Musa ditandai dengan kasih yang luar biasa kepada Allah. Kesalehan, kerendahan hati, dan kesabarannya memberinya pengaruh terhadap bangsa Israel. Semangat dan imannya kepada Allah lebih besar daripada siapapun di bumi. Ia sering berbicara kepada umatnya dengan kata-kata yang fasih dan menggugah. Tidak seorang pun yang lebih tahu daripada dia tentang cara menyentuh hati umat. Ia menjalankan semua hal yang berhubungan dengan kepentingan agama umat dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Inilah Musa, dan kiranya teladan kesetiaan dan kasihnya kepada Allah menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran ringkas pengalaman Musa menjelang kematiannya, agar meskipun kami bukan menjadi pemimpin bangsa, bukan pemimpin umat, tetapi kiranya kesetiaan dan kasih Musa kepada Engkau ya Bapa dalam anak-Mu menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Yesus, maka kami dapat tetap teguh setia kepadamu apapun yang terjadi. Dan biarlah kami tetap tegar sampai pada akhirnya. Dan kami rindu untuk boleh tiba di negeri perjanjian sorgawi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.